Ganjar di tahun lalu bulan Mei ada di posisi kedua, sekarang di posisi pertama dengan dukungan 32,1%. Kemudian Anies masih konsisten berada di urutan ketiga, tetapi jaraknya Anies dengan Prabowo sudah kelihatan semakin dekat gitu ya. Kalau survei terakhir hanya tinggal 1,5%, ini kita sulit membedakan dukungan. Dengan survei periode Oktober 2022, hasil survei SPIN masih menunjukkan bahwa bahwa Prabowo di samping di posisi puncak elektabilitas, ia juga justru memperoleh peningkatan perolehan dukungan di angka 31,6%. Ya, kalau tendensinya hari ini ketiga pasangan ini memungkinkan tendensinya ya, karena dengan ambang batas minimal untuk pencapresan itu kan harus koalisi minimal 20%. Berarti kalau PDI Perjuangan dan Gerindra bergabung lebih dari cukup memasangkan nama Prabowo dan Puan Maharani. Yang kedua, kemudian ini kita asumsikan koalisi Indonesia bersatu. Tapi masalahnya adalah keduanya belum punya partai politik. Apakah PDIP akan mencalonkan Ganjar Pranowo atau kepada Puan Maharani, itu juga belum bisa ditebak, tergantung pada dinamika internal dalam partai politik dan juga dinamika politik secara eksternal. Hal yang sama juga pada Erick Thohir dan juga Sandiaga Uno. Kedua Menteri Jokowi, Menteri BUMN dan Menteri Pariwisata memang sedang berupaya untuk mendongkrak elektabilitasnya dan popularitasnya sebagai Menteri BUMN maupun sebagai Menteri Pariwisata. Anies, Sandi, dan Ganjar Prabowo maju Pilpres 2024. Bagaimanakah polarisasinya? Anies Baswedan dan Sandiaga Uno disebut oleh Abdur Rofi berpotensi diduetkan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Meskipun demikian, duet Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto akan memadukan kekuatan dua partai besar, yakni PDIP dan Gerindra. Namun, tidak berarti keduanya mudah meraih kemenangan. Secara matematika, penggabungan kekuatan PDIP dan Gerindra memang cukup dahsyat. Namun, bagaimana polarisasi mereka dengan Anies dan Sandi di Pilpres 2024? Pertama, polarisasi kubu nasionalis dan kubu religius. Ganjar Prabowo penuhi sifat pemimpin berbasis nasionalis, sedangkan Anies Sandi penuhi sifat pemimpin basis religius. Kepemimpinan Ganjar dan Prabowo yang mempunyai wawasan strategis dan mempunyai komitmen serta kompetensi dalam bingkai nasionalisme. Kepemimpinan Anies Sandi memiliki basis profetik atau merujuk seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad. 4 sifat yaitu sidik, tablik, amanah, fatonah sebagai basis seorang pemimpin yang religius sehingga membentuk polarisasi masyarakat. Yang kedua, polarisasi jabatan kepala daerah dan menteri. Ganjar dan Anies memiliki rekam jejak sebagai kepala daerah yang dimiliki oleh seorang politikus. Ganjar menjadi gubernur Jawa Tengah, sedangkan Anies menjadi gubernur DKI Jakarta. Prabowo dan Sandi memiliki rekam jejak sebagai menteri. Ini juga dimiliki oleh seorang politikus di Indonesia. Ganjar dan Prabowo menjamin anti korupsi meski kader partainya terafiliasi koruptor bansos dan lobster di era Jokowi Maruf dan isu HAM. Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, sedangkan Sandi menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Indonesia. Rekam jejak mereka menjadi counter emo kedua kubu. Kepemimpinan Anies bakal dukung kreativitas Sandi untuk menciptakan sesuatu yang baru, sedangkan kepemimpinan Ganjar didukung pertahanan, yakni Prabowo untuk kedaulatan negara. Ketiga, polarisasi tua dan demokratis dan muda inovatif. Kepemimpinan Ganjar Prabowo Subianto dan Anies Baswedan sebagai orang tua harus demokratis, sehingga lebih banyak menyelesaikan sesuatu dengan jalan damai dan penuh dengan kasih sayang, selalu memberikan nasihat dan dorongan pada bangsanya. Namun, dunia yang terus berubah karena perkembangan teknologi yang sedemikian pesat membutuhkan anak muda inovatif yang juga punya kemampuan untuk memimpin bangsa Indonesia.
Kepemimpinan Anies Sandi dengan kepemimpinan inovatif lebih mudah dalam meningkatkan kemampuan dan kuat menghadapi tantangan global. Namun, calon presiden dan wakilnya menjadi pemimpin transformasi dengan perubahan lebih demokratis. Keempat, polarisasi generasi kolonial dan generasi milenial. Kepemimpinan Ganjar dan Prabowo dinilai generasi kolonial karena kepemimpinan mereka lanjut usia bukan semata pantulan kehidupan diri pribadi. Ihwal terkait anak muda menjadi penting setelah ditemukan sekian banyak penelitian mengenai kepemimpinan Anies Sandi dari Provinsi DKI Jakarta. Pemilih muda akan mewarnai pemilihan umum 2024 tidak peduli generasi milenial ataupun kolonial, sehingga jika para politisi akan menargetkan penduduk berusia 17-30 tahun bakal mendominasi di Pilpres 2024. Polarisasi mengenai program kesejahteraan yang diminati anak muda. Kebutuhan anak muda adalah lapangan pekerjaan, perumahan, dan jaminan hari tua mereka. Hal ini sebenarnya tidak lain ialah untuk ikhtiar politisi memberikan konsep kepada mereka sesuai kebutuhan mereka dalam masyarakat secara umum. Kelima, polarisasi program kerja pembangunan berkelanjutan. Indonesia masih fokus pada aspek perumahan dan pemukiman. Persentase rumah tangga yang telah memiliki akses sanitasi layak, tantangan kepemimpinan ke depan pada aspek perumahan dan pemukiman, persentase rumah tangga yang telah memiliki akses sanitasi bersih, isu lingkungan dan energi alternatif. Persaingan Ganjar, Prabowo, dan Anies Sandi ialah guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. Sisi negatifnya, tingkat kemiskinan dan pengangguran di kalangan kaum milenial justru meninggi dan sulit akses pemukiman modern. Indonesia harus mendapatkan energi baru untuk laju kecepatannya dari kepemimpinan yang mendapatkan bahan bakar alternatif untuk mereduksi mereka dengan pilihan hanya dua, berubah atau tergerus. Nah, sekarang bagaimana menurutmu? Apakah polarisasi Pilpres 2024 akan barbar atau substansial?